Jadi kita sempat kerja juga sebenarnya sama orang, teman-teman ada yang kerja di perusahaan sawit. Itu saya kerjanya di budak corporate waktu itu, salah satu perusahaan dari Jepang yang tadi kita sempat tercerai-berai ya kan ada yang selesai kuliah terus kerja segala macam, ini ada yang masih jalan, kita balik lagi, kita bareng-bareng resign semuanya, kita mulai gedein di situ. Karena sebenarnya kalau kita mau flashback atau kita mau benar-benar riset, petani-petani yang kaya di Indonesia itu juga banyak. Bahkan saya pernah melakukan skripsinya dulu waktunya niatnya pengen ini, tapi karena waktu itu susah mencari responden, saya akhirnya nggak jadi. Karena petanya anak muda petanya nggak ada nih, ya kan? Jadi susah untuk mencari respondennya. Waktu itu saya juga penasaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang mungkin menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhlisin, biasa dipanggil Lisin, seperti itu. Tinggalnya saat ini di Jogja. Dan saat ini teman-teman semuanya bisa melihat di salah satu kebunnya kami. Ini lokasinya ada di Surokerten, Selo Martani, kecamatannya Kalasan, Kapanewon Kalasan, kabupatennya Sleman, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal berdirinya ini di akhir masa kuliah kami, kurang lebih tahun 2019-2020. Jadi kami basicnya adalah sarjana pertanian, ada yang agro dan juga ada yang agribisnis, jadi kerjasama seperti itu. Di akhir kami selesai kuliah itu kita mencoba yang namanya mahasiswa akhir kan kayak pengen tahu dunia kerja, coba-coba usaha lah seperti itu. Karena kami basicnya pertanian, kami nyoba budidaya di bidang pertanian. Ternyata budidaya itu kan agak susah ya, apalagi kalau misal sampai panen, nggak usah sampai sepanen ya, di tengah-tengah itu ada hama, ada cuaca, problemnya banyak banget, atau faktor eksternalnya sangat banyak sekali. Nah akhirnya dari situ kita mencoba metode-metode pertanian yang menurut kita cukup bisa kita perhitungkan, tapi hasilnya juga lumayan. Jadi presisinya itu dapat seperti itulah. Kalau zaman sekarang kan banyak startup bidang teknologi kan kayak gitu presisinya. Akhirnya di situ kita mencoba nanam selada, sayuran waktu itu. Tidak hanya selada sih, ada beberapa sayuran, ada kayak bayam Brazil, selada, ada selada merah juga, berbagai macam selada kayak gitu. Nah waktu kita nanam pertama kali, ya tentu penanamannya juga pertama kali ya, masih tahap belajar, banyak gagalnya, ada yang bobotnya over, ada yang kekecilan, ada yang tinggi tanamannya lebih standar market kayak gitu. Akhirnya banyak banget belajar. Nah alhamdulillahnya sambil jalan kita ketemu sama beberapa orang, mungkin ya kami sebut mentor lah sebagai bahan diskusinya kami, seperti itu. Jadi yang namanya orang baru belajar kan kita cari tempat belajar yang lebih bagus, seperti itu kan. Nah kita ketemu beberapa orang, kita diskusi, kita ngobrol bagaimana formulanya seperti apa. Walaupun basicnya kami di bidang pertanian, tapi ketika kita pertama kali terjun nih, ilmunya kosong juga. Jadi walaupun kami sarjana waktu itu juga ketika sharing sama orang-orang yang lebih berpengalaman ya kita ngerasa ya nol juga nih, kita harus banyak belajar seperti itu. Akhirnya kita lambat laun belajar. Setelah itu di tahun 2020 mulai mengembangkan pasar. Artinya yang awalnya cuma nanam dulu begitu kan, riset lah bisa dibilang bahasa anak sekarang yang keren. Uji coba, latihan, nanam berhasil, mulai bagus. Nah mulai kita pasarkan. 2020 itu kita masarinya di 2020-2021 tuh di beberapa tempat lah, kayak toko sayur kita tawarin. Ada yang terima, ada yang enggak, karena harganya nggak masuk di mereka. Toko sayur kan menengah lah ya, kayak gitu. Sedangkan kalau selada itu hitungannya bisa menengah ke atas, kayak gitu. Walaupun sekarang juga udah banyak sih yang pakai selada, beda sama 3-4 tahun yang lalu. Lambat laun kita data, nah ini pentingnya yang mungkin orang tua kita yang petani itu jarang banget melakukan. Nah kita melakukan pencatatan, sekaligus pencatatan ini kita rapikan seperti itu. Nah akhirnya dari situ lambat laun kita mulai punya market, punya pasar lah. Jadi kalau kita panen sekian, bisa jual berapa kilonya, mau kemana itu ada. Karena dulu sempet panen banyak nggak bisa jual. Problem petani lah, itu normal. Banyak petani juga sampai sekarang kayak gitu kan, bisa nanam nggak bisa jual. Terus pas pasaran butuh, kita nggak ada barang. Nah akhirnya kita mulai catat supaya bisa konsisten dan continue setiap harinya. Jadi ada panen berapa, terserap berapa, kayak gitu. Ya itu hasil belajar sama orang-orang yang udah berpengalaman dan juga
basic ilmunya kami yang pernah kami terima di kampus seperti itu. Lalu di tahun 2021 ya 2021 2022 awal Covid ya kalau nggak salah ya, itu pokoknya itu sekitaran Covid, kita dapat amanah waktu itu ngelola salah satu kebun dari kampus seperti itu. Jadi ada kampus punya kebun. Nah, ini senengnya adalah dari kebun kampus ini, yang namanya kampus kan basicnya riset ya, uji coba nanam kayak gitu. Jadi kalau diruntut dari tadi, kita nanam di lahan sempat gagal, susah kayak gitu. Akhirnya kita coba di hidroponik sayur, terus sayur tadi mulai bertumbuh market dan mulai jalan. Selain sayur, ketika kita ngelola kebunnya salah satu kampus waktu itu, kita coba nanamnya di melon. Kenapa kok melon? Sebenarnya banyak banget sih varietas tanaman yang bisa dikembangkan di hidroponik. Mungkin ada stroberi, ada tomat cherry dan yang lainnya. Nah, waktu itu kita ngelihat bahwa melon ini kan kalau di negara-negara lain, salah satunya negara Jepang, itu kan harganya cukup lumayan ya. Kan kalau kita lihat mungkin di sosial media kayak gitu ada yang sampai jutaan kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga belajar juga bagaimana menanam melon. Oh, ternyata melon ini ketika kita belajar sama petani-petani yang konvensional maupun yang udah modern ya hidroponik seperti itu, memang untungnya gede. Untungnya gede itu akhirnya kita mencoba untuk riset bagaimana menanam melon ini yang sesuai standarnya lah. Karena beda tempat pasti beda SOP. Pasti ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Ketinggian tempat juga pasti berpengaruh. Akhirnya waktu itu kita mulai itu megang greenhouse-nya kampus. Waktu itu kita mulai nanam, lambat laun kita mulai nyoba beberapa sistem hidroponik dari irigasi tetes, drip fertigation kayak gitu. Terus kita nyoba NFT juga. NFT itu yang sering digunakan untuk sayur-sayuran yang kayak pipa pralon kayak gitu. Terus kita nyoba juga sistem yang lainnya, ada rakit apung yang di kolam kayak gitu. Nah, dari situ kita menemukan berbagai macam kesimpulan dari setiap sistemnya. Ini mana yang paling bagus seperti itu. Dan akhirnya setelah dari kampus itu, bisa bilang kontrak juga mungkin ya, kontraknya habis dari kampus, kita sempat megang juga kebunnya orang lain juga. Jadi basicnya memang di Indigen Farm ini kami sebagai anak muda itu pengelola kebun atau manajemen farm lah, manajemen farming bahasa kerennya, bahasa gaulnya anak muda saat ini. Dan dari situ akhirnya kita lambat laun ini mulai menemukan menurut kami ya sistem yang menurut kami cukup lumayan efisien dari segi penggunaan pupuk dan juga cukup bagus dari segi pertumbuhan. Karena kan kami di kampus tadi ya walaupun itu kerja sama orang, tapi kita dapat biaya riset lah. Karena kita dimodalin untuk nanam, panen gimana, nanam, panen gimana kayak gitu. Lalu kita mulai buka kebun kita yang di sini, yang alamatnya di sini. Mungkin teman-teman yang lihat, Bapak Ibu yang lihat video ini bisa main ke sini. Kita setiap bulan ini ada kegiatan open farm atau panen. Dan panennya ini kita open, jadi teman-teman Bapak Ibu bisa datang, bisa ngobrol sama kita, bisa jalin kemitraan juga, nanti juga bisa panen juga yang di Selo Martani Sleman ini, Kalasan Sleman. Kurang lebih jaraknya sekitar 4-5 kilo dari Candi Prambanan. Nah, akhirnya kita start di tahun 2023 awal. Nah, kita start di sini, kebetulan start di sini ini berawal dari hasil total risetnya kami. Jadi kita udah punya perhitungan yang cukup matang untuk tanaman sayur dan juga untuk tanaman melon. Bagaimana nilai bisnisnya sehingga ini bisa dapat menarik investor untuk kerjasama. Jadi di sini kita juga membuka kerjasama juga. Dan akhirnya kalau yang di Selo Martani ini kita start di 2023 dan alhamdulillah cukup lumayan lancar. Dan ya sampai saat ini kita ada 2 greenhouse utama untuk melon, 1 greenhouse untuk selada atau sayuran, dan tanah-tanah yang lain kita lagi uji coba juga untuk open field. Jadi sekarang tidak hanya di hidroponik tapi juga mencoba di tanah biasa lagi. Karena masyarakat juga biasanya datang ke sini kita sharing-sharing bagaimana mengembangkan tanah biasa memiliki SOP yang bagus juga. Dan alhamdulillah kita di sini foundernya ada 4 orang. Nah, ini jadi tidak hanya saya sendirian, ada 4 orang. 4-4-nya backgroundnya pertanian semua. Jadi 3 orang biasanya agroteknologi. Ini mungkin kalau yang sedang cari jurusan kuliah ini agroteknologi itu apaan? Agroteknologi itu lebih ke teknik budidaya yang baik dan benar lah. Menurut saya seperti itu ya. Kalau saya sendiri basicnya dari agribisnis. Kita semuanya kuliahnya di Jogja, walaupun 4 orang ini yang asli Jogja cuma 1 orang. Tantangan terbesar dalam usaha hidroponik lah ya, hidroponik baik melon maupun selada. Yang pertama jelas kalau kita pengen ngelihat teknologi di Indonesia kan masih cukup mahal ya. Jadi untuk membuat satu set greenhouse yang standar teknologinya cukup tinggi itu yang pertama biayanya cukup mahal ya. Cuma kalau benar-benar diperhitungkan secara matang hasilnya sebenarnya worth it atau layak lah dilakukan sebagai usaha, itu layak banget.
Jadi yang pertama tantangannya dari segi biaya. Tapi kalau misal biaya ini udah nggak tantangan, yang kedua ini adalah ya jelas lagi perawatannya. Di greenhouse memang enak ya, dalam arti enaknya itu mengurangi resiko lah. Jadi kalau misal kita melakukan budidaya, saya yakin petani-petani bapak-bapak kita yang lebih sepuh lebih paham lah. Kalau di luar tuh ada cuaca, hama, belum lagi hama kepala hitam ya, karena ini beda cerita lagi ya. Hama kepala hitam dan masih banyak yang lainnya. Kalau kita menggunakan greenhouse ini sedikit lebih bisa kita atur. Kayak serangga yang masuk di dalam greenhouse kayak gini berkurang bisa seperti itu. Jadi tinggal nanti penyakit-penyakit yang sisanya lah yang masih bisa nerobos, lebih menurunkan resiko. Terus tantangannya selain tadi biaya, kenapa kok biayanya gede? Karena tujuannya untuk meredam resiko kegagalan. Jadi memang biayanya nggak cukup besar, walaupun sebenarnya worth it kalau dikerjakan. Yang pertama biaya, yang kedua marketnya kita. Masyarakat Indonesia saat ini udah mulai teredukasi bahwa produk-produk yang di dalam greenhouse memang lebih kalau ngomongin lebih bagus ya iya rasionya lah. Kalau di luar apakah bagus? Banyak juga, yang bagus juga banyak. Petani-petani yang udah pinter tuh juga produk di luar, di lahan itu juga banyak banget yang bagus. Kalau di greenhouse memang terbantu, jadi kualitasnya lebih bagus. Dan karena ada biaya pembangunannya yang harus kita balikin, nah kadang market itu kayak ada yang belum bisa menerima. Jadi masyarakat biasanya beli melon kan harganya cuma 8.000 nih, 10.000 nih, 15.000 dah, kayak gitu kan. Cuma kadang kalau melon-melon di greenhouse kan rata-rata udah 25, ada yang 30, bahkan melon-melon yang mungkin ya lebih eksklusif harganya lebih tinggi lagi. Belum lagi kali nanti kalau udah sampai ke pedagang. Tapi kalau pedagang mungkin udah beda cerita ya, mereka udah punya market kan. Tapi kalau dari petani kadang cukup effort untuk memberikan edukasi bagaimana melon ini memang kualitasnya yang benar-benar kita jaga, kita fokusin. Yang ketiga, maintenance sih, biaya perawatan lah. Biaya perawatan ini juga cukup lumayan kan ya. Jadi kalau nggak diperhitungkan matang-matang saat pembuatan pertama kali greenhouse-nya bisa cukup besar. Makanya ketika ada yang datang ke sini ngobrol kayak gitu ya, Mas kita pengen bikin greenhouse nih seperti apa, bisa nggak dibantu? Dan biasanya kita kasih hitungan pahitnya. Jadi kalau pahitnya udah, oke nih ya, berarti kalau pas manis ya rezeki ya kan. Namanya juga kita berusaha memaksimalkan tumbuhan ya, ini makhluk hidup juga kan. Ya kenapa anak muda malas terjun di pertanian ya? Banyak banget sekarang orang tua yang bertani kan menginginkan anaknya kalau bisa jangan bertani. Ya karena memang orang tua kita bertani itu berat. Yang tadi ya, udah berat, resiko alamnya nggak ini, dari cuaca ya, alam cuaca, hamanya juga kita nggak nentu, bener ya. Terus kadang juga diajar sama pengepul. Kan pengepul mintanya harganya murah. Semua orang beli, kalau pengen beli ya harganya murah kan. Sedangkan petani pengennya harganya tinggi. Dari faktor sosiologi itu berpengaruh banget sih. Kenapa banyak petani di Indonesia anak mudanya malas itu. Bahkan saya pernah melakukan skripsinya dulu waktunya niatnya pengen ini. Tapi karena waktu itu susah mencari responden, saya akhirnya nggak jadi. Karena petanya anak muda petani nggak ada nih, ya kan? Jadi susah untuk mencari respondennya. Waktu itu saya juga penasaran. Nah, tapi menurut saya yang pertama itu. Yang kedua adalah petani di Indonesia itu kan kebanyakan petaninya itu culture-nya adalah petani masyarakat. Di mana tanah satu petak bapaknya ini nanti bakal dibagi sama anak-anaknya. Bener kan? Kalau misal anak yang pertama dapatnya berapa, anak kedua berapa. Akhirnya secara hitungan bisnis pasti nggak masuk. Jadi ketika hitungan bisnisnya nggak masuk, ketika keluarga udah mengorbankan banyak biaya untuk bertani itu, ya akhirnya kan rugi. Nah kalau rugi makanya orang tua kan bilangnya udah nggak usah jadi petani, jadi pegawai saja. Jadi balik lagi ke sosial yang pertama nih. Sosial pertama tadi udah disupport kayak gitu. Hasilnya dari petani mayoritas ya itu cukup saja. Karena sebenarnya kalau kita mau flashback atau kita mau benar-benar riset, petani-petani yang kaya di Indonesia itu juga banyak. Nggak kelihatan aja. Kayak misal petaninya lahannya biasa nih, tapi punya kambing, punya sapi itu kan aset. Kalau diuangkan mungkin ya kaya kan. Cuma karena nggak kelihatan aja. Jadi sebenarnya petani itu juga salah satu pekerjaan yang bisa kaya juga. Cuma karena sosialnya tadi kayak dibagi-bagi tanahnya mulai nggak subur, pasti kan biayanya akan jauh lebih membengkak daripada hasilnya, sehingga akhirnya kan turun, sehingga ya orang tua ngerasa bahwa kalau misal usaha di pertanian nggak memungkinkan, mending kerja di yang lain. Terus yang ketiga, ya balik lagi, pertanian ini pasti berhubungan dengan panas, dengan lumpur, dengan banyak banget faktor yang kelihatannya itu nggak keren. Menurut saya ya kalau kita kerja profesional, kalau memang harus kotor ya pas kotor aja kan, ya emang kurang keren sih. Tapi kalau itu dilihat nanti hasilnya ada duitnya, kita bisa beli pakaian yang mahal, punya mobil juga, pasti ya keren-keren juga kan. Nah, banyak petani yang banyak pemuda sih lebih tepatnya melihatnya kan dari segi pekerjaannya saja. Apalagi anak muda zaman sekarang kan pengennya keren. Sosial media itu tempat yang pamer kayak gitu kan beda kan ya. Kalau pertanian kan emang
ya kalau kita pas kerja ya pasti kotor lah. Nah cuma kelebihannya kalau di dalam greenhouse, karena di dalam greenhouse itu kan emang sengaja ya dibikin supaya kebutuhan tanaman tercukupi, tidak ribet dan segala macam, jadi agak sedikit lebih mending. Cuma ya sebenarnya tetap aja kita adalah petani, mau open field mau greenhouse sama aja petani. Yang pertama faktor sosiologi, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga ini fashion ya. Menurut anak-anak kan nggak keren ya. Petani ini kan jangka waktunya lama. Jadi misal kita tanaman paling cepat panen aja itu mungkin sayur-sayuran sekitar sebulan lah, 30 hari, 45 hari. Kalau melon kita bisa di 90 hari. Jadi kan cukup lama. Terkadang anak muda menanti berproses itu males. Banyak sih teman-teman saya juga banyak kok yang sarjana pertanian kerjanya di mana-mana, ada di bank, ada di, ya itu normal sih karena prosesnya kan cukup lama ya. Dan tidak semua orang siap menerima prosesnya kan. Pengennya kan kita kerja dapat nih kayak gitu. Nah, itu menurut saya 4 faktor itu sih yang kayak membuat banyak anak muda malas terjun di pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok kita berempat terjun di pertanian? Jadi, kita sempat kerja juga sebenarnya sama orang, teman-teman ada yang kerja di perusahaan sawit, itu saya kerjanya di budak corporate waktu itu, salah satu perusahaan dari Jepang. Terus ada juga yang temen itu usaha di tanaman hias kayak gitulah. Ketika kita diskusi ketemunya adalah sebenarnya pertanian itu enggak seperti itu. Yang kita tahu ya akhirnya dari diskusinya kecil kami itu ya, diskusi malam yang enggak jelas kayak gitu ya kan. Kita ngitung, kita coba sebenarnya potensial. Problemnya di mana sih? Kalau misal tadi kita ngomongin kotor ya, anak muda kan malas nih kotor-kotoran. Berarti kita harus bikin sistem yang tidak terlalu kotor. Kalau ngomongin kotor kayak pasti sih, cuma tidak mengurangi lah paling enggak, ya kan? Biar bisa tampil keren gitu kan. Yang pertama di situ. Jadi faktor eye catching-nya kerennya kita mulai pikirkan bagaimana itu bisa lebih bagus. Yang kedua, waktu tanam. Kalau kita di lahan, waktu tanamnya jelas kita harus ngolah lahan dulu, kita harus semai dulu, kita nanam, kita harus perawatan sampai panen, kan cukup lama. Nah, baca jurnal, kita juga belajar sama orang-orang yang lebih dulu daripada kita. Dengan sistem hidroponik ini, pakai greenhouse, itu bisa memotong waktu panen. Karena modelnya memotong waktu panen ya sama seperti di lahan, cuma bedanya adalah kalau di lahan kan kita harus nunggu lahan dulu bisa istirahat ya, bisa dibilang kayak gitulah. Nah kalau kita hidroponik kita menggunakan air, jadi kalau airnya atau instalasi nanti dibersihin itu udah bisa langsung dipanen atau bisa langsung ditanamin lagi. Jadi habis panen dibersihkan, besok bisa tanam lagi. Nah ini menurut kami akan mempersingkat waktu panen, sehingga kalau dalam 1 tahun panennya bisa lebih banyak, otomatis duitnya juga akan lebih banyak kan. Ini nyambung di poin yang kedua tadi, faktor kalau banyak petani karena lahannya sempit duitnya kan kurang gede, tapi dengan percepatan panennya kita setting ada ruang semai sendiri, ada ruang pembesaran sendiri ya kan, itu akan mempercepat di rotasi panennya sehingga duitnya lebih gede kayak gitu. Yang ketiga kan banyak orang tua yang tidak pengen anaknya jadi petani karena ya macam-macam halnya tadi kan. Kita lihatnya adalah peluangnya kalau semakin sedikit petani, tapi petani ini punya sistem yang bagus, maka orang lain akan belinya ke dia. Jadi kayaknya petani itu bisa kaya. Akhirnya waktu itu kita berpikir, kita coba riset ada nggak sih petani-petani yang kaya kayak gitu kan. Nah ternyata banyak mas di desa. Cuma emang nggak kelihatan aja. Nah dari situ kita mikir kayaknya berarti bisa nih kita pertanian kaya. Nah akhirnya dari situ yang tadi kita sempat tercerai-berai ya kan ada yang selesai kuliah terus kerja segala macam. Ini ada yang masih jalan. Kita balik lagi, kita bareng-bareng resign semuanya, kita mulai gedein di situ. Jadi kalau ngomongin pernah kerja ikut orang, pernah juga. Udah corporate yang keren pakai lanyat keren kayak gitu, pakaian rapi, berangkat jam 8 pulang jam 4. Wah pernah ngerasain juga. Tapi alhamdulillah ya kita mencoba mencari jalan hidupnya kita ya. Kalau anak muda jalan ninjaku ya. Kalau alasan anak muda nggak bertanian itu 4 menurut kami, dan kenapa kok kami balik lagi ya karena kami benar-benar hitung potensinya itu ada lah. Jadi balik lagi ke potensi duitnya ada, sehingga kita memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan kita sebelumnya. Kita udah mulai nih, sempat kerja-kerja sambilan nih. Akhirnya kita resign, kita fokus. Ini Indonesia ini akan bakal dapat bonus demografinya 2040 ya. Perkiraan dari pemerintah, dari BPS seperti itu. Banyak banget anak muda yang sudah malas kerja dengan work-life balance gitu lah, life balance dan segala macam lah. Pokoknya banyak banget teori-teori yang di luar kayak gitu. Menurut saya teman-teman pasti banyak banget yang pengen jadi pengusaha. Apalagi tagline-nya pemerintah juga pengusaha-pengusaha, banyak banget bank-bank. Ini kita
di luar yang lain ya, kita ngomongin pemodalan ya, itu juga mulai support pengusaha-pengusaha kayak gitu. Ini mungkin kesempatan teman-teman untuk berwirausaha. Nah, salah satu berwirausaha yang cukup menjanjikan sebenarnya adalah di bidang pertanian. Dengan ya ada tanda kutipnya nih, faktor-faktornya semuanya diperhitungkan. Sebenarnya mau usaha apapun tetap harus diperhitungkan semuanya. Misal jualan kue aja deh, jualan kue juga harus memperhitungkan kan stoknya kayak gimana, bahan baku ini bisa tahan berapa lama, udah dibikin kue, kuenya bisa tahan berapa lama, marketnya berapa lama. Sebenarnya sama aja. Mau di bidang pertanian atau non pertanian sama saja. Di bidang pertanian ini sangat terbuka lebar buat teman-teman semuanya yang mau terjun, karena kita kemarin ngelihat waktu COVID salah satu sektor yang tetap berdiri kokoh adalah di bidang pertanian. Dan ya kalau misal udah ngelihat track recordnya kayak gitu, pasti pertanian itu nggak akan pernah yang namanya surut. Tinggal bagaimana manajemennya kita mau nanamnya apa nih, kita mau fokusnya di mana nih. Misal peternakan, banyak saya punya kenalan teman-teman peternakan domba ya keren-keren juga, apalagi peternakan sapi ya kan. Cuma kan balik lagi semuanya itu ada resiko. Nah, bagaimana kita manajemen resikonya kita inilah fair-fairan aja. Mau dibandingin usaha yang lain tuh bandingin aja semua nggak apa-apa. Cuma kalau pertanian kuncinya ketika manajemen resikonya udah dikelola secara bagus, marketnya benar-benar dijaga, usaha yang lain saya yakin pertanian juga cukup menjanjikan. Apalagi kita ngomongin demand ya, permintaan ya. Di Jogja saja untuk permintaan selada itu Horeca tuh banyak banget. Ini kita ngomongin Jogja ya, karena kebetulan kami kan di Jogja ya. Selada itu kan sekarang dibuat lalapan ya. Ayam bakar pakai, terus grill-grillan yang Korean food, Jepang food itu pakai. Belum lagi yang nasi rice bowl gitu juga pakai. Itu cukup banyak banget. Kalau kita baru ngomongin selada. Misalnya ngomongin mentimun, itu juga cukup banyak banget. Jadi apalagi Jogja ini kan supply-nya itu dari Magelang, Kopeng, Boyolali kayak gitu. Artinya potensialnya itu gede banget lah. Belum lagi kalau kita ngomongin melon, misal melon itu juga permintaan cukup besar. Sekarang banyak banget masyarakat yang mulai sejak COVID nih. Dari COVID tuh orang lain kan sekarang udah mulai mencari makanan-makanan sehat. Ini kesempatan buat kita sebagai petani, peternak muda atau apapun di bidang pertanian, kita mulai less pestis lah. Pestisidanya mulai kita kurangin, mulai kita rawat yang benar. Insya Allah itu punya market yang cukup lumayan. Jadi sarannya kalau mau terjun di dunia pertanian, yang pertama seneng dulu. Ini pertanian ini berhubungan dengan makhluk hidup nih. Ya kalau misal kita suka kucing, rawat kucing kan enak. Kita suka tanaman, rawat tanaman itu juga enak. Pasti kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau mau secara bisnisnya benar-benar diperhitungkan. Mungkin sebelum ke bisnis mulai dulu dari hobi skala kecil. Sekarang kan banyak tuh paket-paket pelatihan. Misal yang mau ikut pelatihan ya. Di kita juga sempat ada. Gara-gara banyak yang request. Kan datang ke sini pengen belajar, akhirnya kita buka juga kayak biaya pelatihan berapa untuk hobi, bisnis atau apa itu juga ada. Atau mungkin ikut komunitas dulu, kan? Jadi mulai dari skala hobi cari-cari ilmu dulu, ikut komunitas dulu. Banyak kok kita lihat di sosial media itu petani hidroponik apa, petani apa, peternak apa, atau bisnis apa itu ada, cari komunitasnya dulu. Yang ketiga ya mulai do it nih, lakuin, nanam ya nanam. Beternak ya beternak, atau perikanan ya mulai perikanan kayak gitu. Nanti kan kalau udah melakukan, udah ketemu nih errornya di mana, karena udah punya komunitas, ya kita bisa belajar komunitas, bisa sambil jalan. Ketika ini udah dijalankan, udah jalan, kasih kan udah tahu nih untung ruginya. Nah, marketnya udah mulai kelihatan. Nah, mungkin yang terakhir bisa di scale up lebih besar lagi. Saya juga pengen sih minta doanya nih teman-teman semuanya ya, indigen kebunnya lumayan, mitranya banyak, pengennya kayak gitu. Jadi kami di sini kalau di company profil kami ya, kita membuat company profil yang lebih profesional kayak gitu. Pengen menjadi salah satu yang bermanfaat buat masyarakat lah. Ini ada anak-anak muda di bidang pertanian, ini bisa ngajak anak-anak muda yang lain kembali ke pertanian. Oh iya, untuk media sosial saya kalau di TikTok itu ada Mas Bro. Follow aja TikToknya Mas Bro. Kalau Instagramnya AM Lisin, jadi nama lengkap saya kan Ahmad Muklisin, saya singkat AM Lisin kayak gitu. Kalau nomor HP-nya juga ya di 0813 9229 8575. Monggo jika teman-teman pengen sharing-sharing berbagi informasi bagi yang sales atau reseller mau beli sayurnya atau beli melonnya boleh banget. Mungkin Bapak Ibu yang pengen kerjasama di bidang melon, ngelola kebun juga kita siap. Mungkin yang pengen training atau pengen belajar di sini, monggo banget, nanti silakan WhatsApp saja kayak gitu. Itu aja dari kami, ya mungkin sharingnya cukup singkat. Walaupun sebenarnya kalau mau dijabarkan, saya rasa setiap usahawan petani ataupun wira swasta itu punya ceritanya masing-masing kayak gitu.
Dan tentunya sesuai banyak orang yang lakukan sih, quote-nya itu ATM sih, amati, tiru, modifikasi. Kita pun juga dulu mengamati orang lain enak ya, kebunnya gede ya. Habis itu kita tiru, kita nyoba kecil-kecilan, alhamdulillah dapat kesempatan melalui kebun kampus, kebun orang, dan akhirnya meniru ya kan, dan memodifikasi kayak itu. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah melakukan video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagian sama teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat sehingga yang mulai tertarik ke dunia pertanian bisa termotivasi lagi. Banyak banget sekarang anak muda yang bidang pertanian yang pengen usaha ya kan, apalagi pertanian kan bisa di desa ya. Jadi nggak perlu ke kota, bisa di desa dengan lahan-lahan yang mungkin ada bisa dimaksimalin. Mungkin itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Maju terus pertanian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.